Pagi ini, isu pensiun 2026 kembali ramai dibicarakan dengan nada serius. Banyak masyarakat mempertanyakan masa depan sistem yang selama ini menjadi sandaran jutaan orang. Informasi yang beredar sering campur aduk, membuat sebagian orang cemas dan sebagian lainnya tetap tenang. Di tengah derasnya opini dan spekulasi, masyarakat wajar mencari kejelasan. Pertanyaan besar muncul. Apakah dana pensiun akan tetap aman atau mengalami perubahan signifikan? Video ini akan membahas fakta-fakta penting, konteks kebijakan, dan mekanisme evaluasi yang sedang berlangsung agar Anda memahami situasi dengan lebih rasional dan tidak terjebak kabar simpang siur. Beberapa minggu terakhir, pembahasan tentang evaluasi sistem pensiun semakin intens. Istilah seperti penyesuaian kebijakan, reformasi bertahap, dan keberlanjutan anggaran ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik. Banyak orang menafsirkan arti istilah ini sendiri-sendiri, sehingga muncul kekhawatiran. Penting dipahami bahwa pembahasan atau kajian awal tidak sama dengan keputusan final pemerintah. Setiap kebijakan pensiun membutuhkan waktu analisis data, kajian risiko, dan perhitungan dampak jangka panjang. Memahami konteks ini membantu masyarakat menyikapi berita dengan lebih rasional dan mengurangi kepanikan yang sering muncul akibat informasi yang terpotong-potong. Perubahan dalam sistem pensiun jarang dilakukan secara mendadak. Pemerintah dan lembaga terkait selalu mempertimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi sebelum mengumumkan kebijakan. Setiap langkah biasanya melewati tahap kajian mendalam, analisis data, serta simulasi dampak jangka panjang. Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan gejolak atau kepanikan. Ketika kabar evaluasi muncul, bukan berarti akan ada pengurangan manfaat secara tiba-tiba. Proses panjang ini berjalan di balik layar, sehingga masyarakat perlu membedakan antara rumor dan keputusan resmi. Kesadaran akan mekanisme ini membantu masyarakat menilai isu secara lebih proporsional. Sistem pensiun sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro. Ketika ekonomi stabil dan penerimaan negara kuat, keberlanjutan dana pensiun lebih terjamin. Sebaliknya, tekanan ekonomi dapat memicu evaluasi untuk menjaga keseimbangan anggaran. Hubungan antara kondisi ekonomi dan sistem pensiun membuat evaluasi rutin menjadi wajar. Memahami hal ini membantu masyarakat melihat isu pensiun dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya berdasarkan informasi singkat atau spekulatif. Dengan demikian, kekhawatiran yang muncul bisa dikurangi, dan masyarakat lebih siap menerima fakta serta penjelasan resmi dari pemerintah terkait perkembangan terbaru. Jumlah penerima manfaat juga menjadi faktor utama yang memengaruhi sistem pensiun. Setiap tahun, jumlah pensiunan bertambah seiring bertambahnya usia penduduk. Hal ini memengaruhi kebutuhan anggaran dan strategi pengelolaan dana. Evaluasi berkala penting dilakukan agar sistem tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Tanpa langkah ini, sistem dapat menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Dengan perencanaan yang tepat, stabilitas dana dapat dijaga dan manfaat tetap diberikan. Masyarakat perlu memahami bahwa evaluasi bukan ancaman, melainkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan dan keamanan sistem pensiun bagi generasi sekarang dan mendatang. Stabilitas anggaran menjadi pilar utama sistem pensiun. Dana pensiun dikelola melalui perencanaan jangka panjang dengan berbagai skenario ekonomi. Ketika ada perubahan inflasi atau pertumbuhan ekonomi, perhitungan ulang sering diperlukan. Hal ini bukan untuk mengurangi hak penerima manfaat, melainkan memastikan sistem tetap berjalan optimal. Evaluasi rutin adalah bagian dari manajemen risiko untuk melindungi keseimbangan keuangan dan menghindari gejolak sosial. Kesadaran masyarakat terhadap hal ini penting agar tidak terjebak kepanikan. Pendekatan yang hati-hati memungkinkan sistem pensiun tetap stabil sekaligus memberi kepastian kepada penerima manfaat. Evaluasi sistem pensiun 2026 tidak selalu berarti pengurangan manfaat. Banyak langkah evaluasi bertujuan memperkuat sistem agar lebih efisien, transparan, dan modern. Modernisasi administrasi dan digitalisasi layanan menjadi bagian dari penyesuaian rutin. Peningkatan layanan digital mempermudah pencairan dana dan meningkatkan transparansi, bukan mengurangi hak.
Dengan pembaruan ini, masyarakat dapat menerima layanan lebih cepat dan aman. Memahami perbedaan antara evaluasi rutin dan pengurangan manfaat membantu mengurangi kecemasan. Evaluasi bertujuan menjaga keberlanjutan sistem dan memastikan jaring pengaman sosial tetap kuat bagi penerima manfaat. Kekhawatiran masyarakat sering muncul akibat informasi yang tersebar terpotong-potong. Di media sosial, satu kalimat bisa memicu spekulasi tanpa konteks lengkap. Persepsi publik terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Oleh karena itu, menunggu informasi dari sumber resmi sangat penting. Pemerintah biasanya memberi penjelasan rinci sebelum menerapkan kebijakan baru. Kesabaran dan kehati-hatian membantu masyarakat menyikapi isu pensiun dengan rasional. Memahami proses evaluasi dan konteksnya membuat publik lebih siap dan tidak mudah terpengaruh berita yang belum terverifikasi. Secara global, banyak negara menyesuaikan sistem pensiun secara berkala untuk menjaga keberlanjutan. Peningkatan harapan hidup dan jumlah penduduk lansia menuntut adaptasi. Evaluasi rutin ini bersifat preventif, memastikan sistem seimbang dan efisien. Hal ini bukan pengurangan hak, melainkan penyesuaian agar sistem tetap stabil. Fenomena global ini menunjukkan bahwa evaluasi sistem pensiun adalah bagian normal dari tata kelola kebijakan publik. Dengan melihat isu secara global, masyarakat dapat menilai evaluasi 2026 sebagai langkah strategis pemerintah, bukan ancaman yang langsung berdampak pada manfaat pensiun. Tujuan utama penyesuaian sistem adalah menjaga keberlanjutan jangka panjang. Tanpa evaluasi berkala, risiko ketidakseimbangan anggaran meningkat. Pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas keuangan sambil melindungi hak penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat berarti tanggung jawab pengelolaan dana juga lebih besar. Penguatan cadangan dana dan perencanaan jangka panjang menjadi penting. Evaluasi rutin menjadi langkah preventif untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang. Masyarakat perlu menyadari bahwa tujuan kebijakan adalah keseimbangan, bukan pengurangan, sehingga kekhawatiran berlebihan dapat diminimalkan. Isu pensiun 2026 harus dilihat secara bijak. Evaluasi bertujuan menjaga stabilitas sistem dan kesejahteraan masyarakat, bukan mengurangi hak penerima. Diskusi sehat berbasis informasi membantu memahami situasi dengan lebih baik. Masyarakat dianjurkan mengikuti perkembangan resmi agar tidak salah informasi. Perspektif rasional dan sabar menjadi kunci menghadapi isu ini. Dengan memahami konteks besar, isu 2026 bukan ancaman, melainkan upaya pemerintah menjaga sistem pensiun tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Kesabaran dan pemahaman fakta menjadi kunci menghadapi rumor yang beredar.